Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizab dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Tanjung Pura dengan NIM E0061231031. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika dan privasi dalam teknologi, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan dosen pengampu Dr. Herilasti Pujiningsi, MM. Kita masuk ke dalam pengertian etika dan privasi dalam teknologi. Etika dan privasi dalam teknologi merupakan dua konsep penting saling berkaitan dalam penggunaan pengembangan teknologi digital di era modern ini. Etika dalam teknologi merupakan pada seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam penggunaan, pengembangan, dan penyebaran teknologi secara bertanggung jawab dan adil. Etika menekankan pada bagaimana teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama tanpa merugikan individu atau kelompok tertentu. Ini mencakup isu-isu seperti kejujuran dalam penggunaan informasi, keadilan dalam algoritma, transparansi penggunaan data, dan tanggung jawab sosial dalam inovasi teknologi. Sementara itu, privasi dalam teknologi adalah hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka di lingkungan digital. Privasi melindungi data pribadi dari akses, penyalahgunaan, atau penyebaran tanpa izin. Dalam konteks teknologi, privasi menjadi krusial karena banyak sistem dan platform digital mengumpulkan data pengguna, baik sadar maupun tidak, untuk berbagai kepentingan, mulai dari personalisasi layanan hingga iklan. Baiklah, kita masuk ke dalam permasalahan etika dan privasi dalam teknologi. Yang pertama, penyalahgunaan data pribadi. Masalahnya timbul ketika data tersebut digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Ini bukan hanya pelanggaran hak privasi, tapi juga bisa merusak integritas moral dari pelaku yang memanfaatkan data tersebut untuk tujuan tersembunyi. Etika teknologi menekankan pentingnya transparansi, persetujuan, dan perlindungan atas data yang dikumpulkan. Penggunaan data seharusnya berdasarkan prinsip kehati-hatian, tidak melanggar batas privasi, serta dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar relevan dan etis. Dalam situasi yang tidak sehat, data bisa dijadikan alat untuk memanipulasi keputusan, menyusun strategi pemesanan agresif, atau bahkan memprofilkan individu secara diskriminatif. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengumpulan prosesan data dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai hukum. Yang kedua, kebocoran dan peretasan data. Kebocoran dan peretasan data adalah bentuk kegagalan sistem digital dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Dalam ranah teknologi informasi, perlindungan terhadap data bersifat mutlak. Ketika sistem tidak dilengkapi dengan mekanisme pertahanan yang kuat, data yang bersifat sensitif menjadi rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat jahat. Peretasan data dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berbagai motivasi, mulai dari keuntungan pribadi, aksi sabotase, hingga kepentingan politik atau ekonomi. Kelemahan dalam sistem keamanan, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, tidak adanya enkripsi data, atau kelalaian dalam pengelolaan sistem informasi, dapat membuka celah terhadap ancaman ini. Implikasi dari kebocoran data sangat luas, mencakup kerugian materi, pelanggaran privasi, hingga hilangnya kepercayaan publik. Institusi atau perusahaan yang mengalami kebocoran data akan menghadapi tekanan sosial hukum. Sementara itu, individu yang terdampak akan berada dalam posisi rentan. Maka dari itu, penerapan standar keamanan data dan budaya perlindungan informasi sangat diperlukan dalam dunia digital yang terus berkembang. Yang ketiga, kecanduan teknologis dan dampak psikologis. Kecanduan terhadap teknologi adalah permasalahan yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Ketika interaksi dengan teknologi menjadi terlalu dominan dan tidak terkontrol, hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan fisik, mental, dan sosial individu. Aspek etis dalam masalah ini terletak pada desain teknologi yang seringkali secara sengaja dibuat untuk mempertahankan perhatian penggunaan selama mungkin. Banyak aplikasi menggunakan algoritma yang mempelajari perilaku pengguna, lalu menyesuaikan tampilan konten agar membuat pengguna terus aktif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu perubahan pola pikir dan kebiasaan,
serta menghambat kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan secara sehat dan seimbang. Dampak psikologis dari kecanduan teknologi bisa sangat kompleks, mulai dari stres, kelelahan mental, dan gangguan tidur, serta gangguan konsentrasi. Dalam konteks masyarakat, hal ini berpotensi menurunkan produktivitas kreatif dan melemahkan ikatan sosial antar individu. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran etis baik dari pengembangan teknologi maupun pengguna untuk menciptakan keseimbangan dan pola konsumsi digital yang sehat. Yang keempat, penyebaran hoax dan disinformasi. Kemajuan teknologi telah membuat proses penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan luas. Namun, kecepatan ini juga membawa risiko yang besar, yakni menyebarnya informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Hoax dan disinformasi dapat berasal dari kesalahan individu, penyalahgunaan platform digital, maupun dari agenda pihak tertentu. Sengaja menciptakan narasi palsu, hoax, atau informasi palsu yang dianggap benar, dan disinformasi atau informasi salah yang disebarkan secara sengaja, merupakan bentuk manipulasi informasi yang memiliki konsekuensi serius. Keduanya dapat merusak kepercayaan publik, memperkeruh konflik sosial, serta mengganggu stabilitas masyarakat. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan akurasi informasi, tetapi juga dengan jawab etis dalam memproduksi dan menyebarkan konten di dunia maya. Dalam ranah etika teknologi, penyebaran informasi seharusnya mematuhi prinsip kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap individu yang menggunakan teknologi informasi harus memiliki kesadaran kritis terhadap isi yang mereka konsumsi maupun bagikan. Di sisi lain, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk menyaring dan menindak konten yang terbukti menyesatkan atau berbahaya. Selanjutnya adalah faktor penyebab. 1. Kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Salah satu masalah utama dalam perlindungan data pribadi di berbagai negara adalah ketiadaan atau kelemahan regulasi yang mengatur penggunaan dan penyimpanan data pribadi. Banyak negara, khususnya negara berkembang, belum memiliki undang-undang perlindung data komprehensif. Bahkan di negara-negara yang sudah memiliki regulasi tersebut, penegakan hukumnya seringkali lemah dan tidak konsisten. Ini menyebabkannya perusahaan atau institusi dapat dengan mudah menyalahgunakan data pengguna tanpa takut terkena sanksi. Kemajuan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan pemburuan hukum yang relevan. Hal ini menimbulkan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi. Contohnya, penggunaan data biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan suara oleh perusahaan teknologi masih belum diatur secara ketat di banyak yurisdiksi. Akibatnya, data sensitif tersebut bisa dikumpulkan, dianalisis, dan bahkan diperjualbelikan tanpa persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan. Selain itu, otoritas pengawas data seringkali memakai keterbatasan sumber daya, baik secara teknis maupun administratif, untuk melakukan audit atau investigasi secara efektif. Lemahnya perlindungan hukum ini memperbesar risiko pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Yang kedua, yaitu kurangnya literasi digital masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang privasi digital merupakan faktor besar yang memperburuk masalah ini. Banyak pengguna internet tidak menyadari pentingnya menjaga data pribadi mereka saat menggunakan aplikasi atau berselancar di dunia maya. Mereka seringkali menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya terlebih dahulu, padahal di dalamnya terkandung informasi penting tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dibagikan. Selain itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa memberikan akses ke kamera, mikrofon, lokasi, atau kontrak pribadi ke aplikasi itu bisa berpotensi mengancam privasi mereka. Kurangnya kesadaran ini membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi data. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas data pribadi mereka sendiri, seperti hak untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan, bagaimana data itu digunakan, serta hak untuk meminta menghapuskan data mereka. Ketidakmampuan untuk mengenali ancaman digital seperti phishing, malware,
atau penipuan online juga membuat masyarakat semakin terpapar resiko. Tanpa pendidikan digital yang memadai, penggunaan internet akan terus menjadi korban dalam ekosistem digital yang tidak seimbang ini. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang terlalu cepat. Perkembangan teknologi seperti AI atau IoT dan Big Data berlangsung secara cepat dan revolusioner. Namun, lajunya perkembangan ini tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam memahami serta mengatur implikasi sosial, etika, dan keamanannya. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pribadi dalam skala besar yang jika disalahgunakan dapat mengancam hak asasi manusia dan kebebasan individu. Salah satu contoh nyatanya adalah munculnya teknologi deepfake, yaitu teknologi berbasis AI yang dapat memanipulasi video atau suara seseorang yang secara meyakinkan. Tanpa regulasi yang jelas ini dan pemahaman etis yang memadai, teknologi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pemerasan, hingga pencemaran nama baik. Teknologi canggih juga seringkali digunakan tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan persetujuan, sehingga individu kehilangan kendali atas data dan citra digital mereka sendiri. Selanjutnya tentang dampak. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 12 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusannya pribadinya. Ketika data pribadi seorang disadap, disebarkan atau dikumpulkan tanpa izin, maka itu sama dengan pelanggaran terhadap hak untuk hidup bebas, aman, dan bermanfaat. Praktik seperti pengawasan massal oleh negara, penyadapan tanpa izin, atau penggunaan data pengguna oleh perusahaan tanpa persetujuan eksplisit adalah bentuk nyata dalam pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu kejahatan cyber atau cybercrime. Kebocoran data pribadi dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital saat data seperti nomor telepon, alamat email, password, nomor identitas, atau informasi keuangan jatuh ke tangan yang salah. Pelaku kejahatan bisa melakukan yang pertama, melakukan phishing atau penipuan melalui email atau situs palsu. Yang kedua, mencuri identitas dan menggunakan data pribadi untuk membuat akun palsu. Yang ketiga, melakukan pemerasan digital seperti mengancam menyebarkan data sensitif jika tidak dibayar. Yang keempat, yaitu meretas akun media sosial atau keuangan. Semakin parah pelanggaran privasi yang terjadi, semakin terbuka jalan bagi pelaku cybercrime untuk menjalankan aksinya. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Privasi adalah salah satu fondasi kepercayaan antara pengguna dan penyediaan layanan teknologi. Ketika pengguna merasa bahwa data mereka tidak aman atau digunakan tanpa izin, mereka cenderung mengurangi penggunaan layanan atau aplikasi, beralih ke platform lain yang dianggap lebih aman, mendukung gerakan boykot digital, menuntut transparansi dan akuntabilitas perusahaan negara. Kehilangan kepercayaan ini dapat berdampak besar pada reputasi dan keberlangsungan bisnis atau program pemerintah berbasis digital. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, penerapan regulasi perlindungan data yang kuat. Negara harus memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Contohnya, regulasi internasional atau GDPR, General Data Protection Regulasi di Uni Eropa. Di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini harus mencukupi hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi. Izin eksplisit untuk pengumpulan dan pemrosesan data, sanksi tegas untuk pelanggaran. Yang kedua yaitu etika AI dan keputusan otomatis. Penggunaan kecerdasan buatan harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi. Pengguna berhak menolak keputusan AI dan meminta penjelasan. Yang ketiga, penerapan prinsip atau privasi by default dan desain. Privasi harus menjadi pengaturan di default di setiap sistem digital, bukan pilihan tambahan. Artinya pengguna tidak perlu mengatur untuk mengulang menjaga privasi mereka. Contohnya aplikasi otomatis menyembunyikan data sensitif kecuali pengguna secara sadar untuk menampilkannya. Yang keempat, partisipasi publik dalam kebijakan teknologi. Masyarakat harus dilibatkan dalam merancang kebijakan peraturan teknologi. Bisa melalui forum warga, jajak pendapat, dan konsultasi publik. Contohnya seperti pemerintah membuka platform masukan publik sebelum mengesahkan UU teknologi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.